Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Kurma Quotes Ramadan untuk menemani waktu Tribuners menjelang berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023. Selamat menyaksikan Kurma dan selamat berbuka puasa. Marhaban ya Ramadan, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamal Qur'an khalaqal insan alamahul bayan. Wa faddala habibahu ala rusulih bi inzalil Qur'an. Wa karrama ummatahu sairil umami bi tilawatil Qur'an fi ummati syahri Ramadan. Hadirin jamaah Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini kita dapat diberikan kesempatan dan insya Allah menjadi insan yang nantinya akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat yang sangat dimuliakan adalah umatnya baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 makom yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Sedikit kami menukil bahwa apa 3 makom yang telah dituliskan dalam sebuah kitab yang telah dikarang oleh salah satu ulama yang sangat masyhur dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana 3 makom yang disebutkan dalam kitab dan yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam konsep berpuasa atau biasa disebut dengan hakikat puasa itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pada makom orang yang berpuasa adalah puasa syariat, di mana puasa syariat ini hanyalah menjalankan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa pula yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berpuasa. Pada tatanan makom syariat yang biasa disebut kepada orang puasa umum pada layaknya, yang hanya menahan lapar dan menahan haus dan tidak bersegama atau tidak berhubungan suami istri di siang hari. Ketika pada tatanan makom syariat mereka hanya menahan dari 3 perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh manusia: tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan di siang hari bagi suami istri. Inilah tatanan syariat, tatanannya orang yang pada umumnya dijalankan oleh sebagian banyak manusia. Yang kedua, pada tatanan makom yaitu tarekoh bil khusus, puasanya orang khusus atau biasa disebut dengan puasa tarekoh, di mana puasa tarekoh ini adalah seorang hamba yang menjalankan puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga dan berhubungan pada siang hari bagi suami istri, tetapi dia pula menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari aspek rohaninya, dari aspek kolbunya, di mana kolbu hatinya dilarang untuk melakukan yang namanya iri hati, melakukan dengki, melakukan ujub, segala sesuatu yang dapat mengotori hati, maka itulah yang disebut dengan puasa tarekah. Pada tatanan yang kedua, puasa tarekah ini adalah puasa yang sangat penting, yang biasa para alim ulama
memberikan isyarat kepada kita untuk selalu menjaga puasa kita pada tatanan tarekah. Yang ketiga adalah puasa pada tatanan hakikat. Kalau tadi syariat dan tarekah berorientasi kepada secara fisik dan kolbu, tetapi pada tataran hakikat puasa ini adalah bagaimana puasa syir, puasa rasa. Hatinya merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dekat kepada dia. Maka puasa ini biasa disebut dengan puasa khusus, wabil khusus. Puasa yang biasa dilakukan oleh para alim ulama, yang dilakukan oleh para sufi-sufi, para tarekah yang lainnya. Maka ketika manusia pada zaman yang modern sekarang ini, mungkin kita tidak dapat memaksimalkan puasa seperti puasa hakikat, tetapi paling tidak kita pada tatanan puasa yang tatanannya itu pada puasa yang disebut dengan puasa tarekah, bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja dan tidak berhubungan dengan suami istri di siang hari, tetapi juga puasa kita agar tatanan itu level agak diangkat sedikit pada tatanan untuk hati dan rasa kita, agar selalu tidak menggunjing orang lain, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, iri hati terhadap kawan saudara kerabat kita, dan ujub dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah mungkin yang paling harus kita jaga. Kalau kita tidak dapat puasa yang level lebih makrifat, lebih hakikat, tetapi kita dapat menjaga puasa kita pada tatanan tarekah. Hadirin para kawan sejawat dan juga yang menyaksikan dalam channel Tribun Nurse ini, saya menghimbau pada hari ini, pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan diri kemampuan kita, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Pada saat mungkin ibadah bulan suci Ramadan yang kita lakukan pada bulan yang lalu pada tataran syariat, tapi sekarang kita komitmen untuk lebih kita angkat level agar puasa kita menjadi puasa yang tarikatnya, yang hakikatnya itu dapat menjadi kebersamaan diri kita agar mendapatkan hidayah oleh Allah, menjadi manusia yang nantinya dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena puasa kita jaga pada tatanan hakikat, pada tatanan makrifat. Bukan hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa pada bulan ini kita levelkan agak di atas agar mensucikan hati, syiri untuk merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang lain. Bagaimana rasanya itu lapar, bagaimana orang-orang yang tidak makan dalam seharinya, bahwa bagaimana orang-orang yang merasakan dalam beberapa hari bahkan tidak merasakan yang namanya makan dan minum. Oleh karena itu, dengan rasa hakikat makrifat hati kita yang mengakui bahwa kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah, namun kita berusaha menjadi manusia yang kamil, menjadi manusia yang sempurna, karena memang kesempurnaan hanya milik Allah, tetapi paling tidak kita dapat mendekati kesempurnaan itu dalam momen suci bulan suci Ramadan ini, menjadi insan yang dapat nanti membuat bahagia diri kita pada saat kita bertemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena puasa yang kita jaga untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang mungkin kami bisa dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja bisa memberikan manfaat untuk kami sendiri dan juga kepada publik dan juga yang menyaksikan pada channel News TV ini. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.